أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pengurus takmir dan seluruh jamaah sekalian ingkang mugi-mugi sadoyonipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya barokah manfaat, pekerjaan aktivitas barokah manfaat, rezeki barokah manfaat, keluarga barokah manfaat, anak turun barokah manfaat, dan sepanjang usia kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usia yang barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, kita setelah pertemuan pertama 2 abad yang lalu 2 bulan yang lalu, kita mengantarkan mengapa kita mempelajari fikih dan mengapa ada fikih, dan bagaimana sikap ulama terhadap dalil sehingga setiap mazhab memiliki pendapat-pendapat tertentu. Maka pada pagi hari ini kita mulai mempelajari fikih praktis. Dalam hal ini adalah kajian mazhab Syafi'i yang meliputi 1 bersuci, 2 sholat, 3 puasa, dan keempat zakat, dalam hal ini zakat fitrah. Kalau kita melihat daftar isi nanti bab toharoh atau bersuci, itu dijelaskan tentang air, wudhu, istinja, mandi wajib, najis-najis, tayamum, haid, nifas, dan istihadah, lalu hal-hal yang dilarang ketika seseorang berhadas. Itu di bab 1. Mangke bab 2 tentang sholat, bab 3 tentang puasa, dan seterusnya. Kita langsung membahas awal bab 1 inggih menika toharoh yang ada di halaman 7. Bab 1 toharoh atau bersuci. Toharoh atau bersuci adalah salah satu aktivitas dari 5 hal berikut ini, A, B, C, D, E. Pokoknya wonten tiang ngelampahi salah satu dari 5 ini, berarti dia sedang bertoharah. 1, syarat ketentuannya harus berlaku. 2, harus dipenuhi karena toharah ini menjadi syarat sahnya sholat kita. Sedangkan sholat adalah amal ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban atau diperhitungkan oleh Gusti Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah sholat. Maka toharoh menemukan esensinya di sini. A, B, C, D, E. A, menghilangkan hadas dengan cara wudhu dan mandi besar. Kalimat kuncinya menghilangkan hadas. B, menghilangkan najis. Misalnya istinja atau cebok dengan menggunakan air
atau membasuh baju yang terkena najis. Kalimat kuncinya menghilangkan najis. C. Yang semakna dengan menghilangkan hadas seperti tayamum. Itu kalimat kuncinya semakna dengan menghilangkan hadas. Dengan titik tekan atau stressing semakna. Maksudnya mirip dengan menghilangkan hadas seperti tayamum. Mengapa dikatakan semakna atau seperti? Dalam kurung, karena sebenarnya hadas tidak hilang dengan bertayamum. Beda dengan wudhu. Yang A itu benar-benar menghilangkan hadas, yang C semakna dengan menghilangkan hadas. D. Semakna dengan menghilangkan najis seperti istinja dengan batu, karena bekas najis pasti masih ada. Juga ada kata semakna di situ. Semakna dengan menghilangkan najis. Yang D. Kalau yang B memang benar-benar menghilangkan najis kalau pakai air. Yang E seperti menghilangkan hadas, misalnya mandi sunnah. Mandi sunnah ini masuk dalam bab toharoh karena syaratnya mirip dengan yang wajib meskipun nanti dampak dan hukumnya berbeda. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 5 inilah aktivitas toharoh. Kalau dirinci secara singkat, yang A, menghilangkan hadas dengan cara wudhu dan mandi besar. Sudah maklum, orang wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Dengan cara wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, makanya ketika kita niat nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang bisa menyebabkan hadas kecil banyak. Misalnya buang air kecil, buang air besar, buang angin kecil, buang angin besar. Lalu tidur itu bisa menyebabkan hadas kecil dengan ketentuan tidurnya itu tidak stabil. Beda lagi kalau tidurnya stabil. Stabil itu seukuran dengan perkiraan ketika kita dalam posisi stabil itu tidak ada angin yang keluar. Nah, kalau pangapunten pantat sudah terangkat, itu kan berarti ada potensi angin itu keluar dan kita tidak tahu. Wong kita sedang tidur. Makanya dari penjelasan ini bisa disimpulkan tidur saja itu tidak menyebabkan wudhu batal. Tapi ketidaktahuan dan ketidaksadaran kita ketika kita tidur, jangan-jangan keluar angin, itulah yang menyebabkan wudhu kita batal. Standarnya apa? Mutamakkinun mak'aduhu atau ghairu mutamakkinin mak'aduhu. Tidurnya itu sekira bahasa kita tadi stabil. Lek misalnya kalau lenggah ngeten terus ketiduran. Nggak tahu ketiduran siapa. Kalau lenggah kata semekatan terus ketiduran, itu insya Allah tidak batal. Dan ini secara fikih memang boten batal. Kenapa? Karena pangapunten stabil, tidak ada potensi angin itu keluar, wong tertutup ngeten. Tapi lek wonten tiang misale filme terlentang, tidurnya murep, leyeh. Nah, itu yang kemudian potensi angin keluar itu ada. Atau kemudian tidur sambil duduk tapi lek cara Jawane teklak-tekluk. Teklak-tekluk niku bahasa Indonesia no. Teklak-tekluk semerake. Bahasa Indonesia no.
Mboten enten tiyang Indonesia mriki. Terantuk sampai pangapunten pantat itu terangkat. Nah itu batal wudhunya. Mengapa? Karena ada potensi angin keluar. Keluar nggak keluar, ada potensi angin keluar, wudhunya menjadi batal. Maka menjadi peringatan bagi kita semuanya. Ini bisa saja masuk kategori umumul balwa, musibah yang terjadi di mana-mana dan berdampak pada fikih. Ayo cobi lek tiang Jumatan mantun ngoten tilem. Wah enak nih. Sampai lek buyar Jumatan mboten pertanyaane mboten tadi materinya khutbah apa? Mboten. Mang sampean turun endi gitu. Nah itu mirengaken khutbah kali tilem. Mantun ngoten duduk lalu kok sampai tileme deklak pantatnya terangkat. Lah kan setelah itu dia sholat. Mantan ngoten imame ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah biasa ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu dianggap alarm. Alarm wayahe tangi. Nah, wayahe tangi mantan ngoten padahal tileme pun teklak. Mantan ngoten qomat langsung ngadeg. Padahal nggih tawaf khutbah itu harus punya wudhu. Mendengarkan khutbah itu kan dua khutbah itu kan kedudukannya seperti dua sholat. Seperti dua sholat, makanya cukup dua khutbah, dua sholat Jumat, 2 rakaat, 4 sama seperti sholat zuhur. Lah kalau kemudian ketika khutbah wudhunya sudah batal, mantun mendengarkan khutbahnya, kemudian dia qomat, ada qomat berdiri, langsung berdiri. Padahal syaratnya sholat harus punya wudhu. Dan sebelumnya dia tidurnya teklak-tekluk. Nah ini gimana hukum keabsahan dia mendengarkan khutbah dengan hukum keabsahan sholat Jumatnya yang 2 rakaat itu? Seharusnya nggak diimutakan oleh yang sampingnya. Sampean mang turune teklak-tekluk tak teluk kopi ae sampai ngelundung nang ngarep. Ya wae sampean wudu dhisik. Ayo wudu dulu supaya ya sholatnya dalam keadaan punya wudu. Kalau kagungan rencang ten Singosari sembayang Jumatan ini mulai khutbah pertama pun tilem, khutbah kedua tilem, wayahe qomat dibugai tangi gringgingen, sikile gringgingen akhirnya duwoyong tiba nang sing ngarep. Langsung cekelan sarungnya sing ngarep. Tidak sing ngarep ada apa ini? Itu yang pertama. Sama juga umpami tempat duduk seperti ini tapi singen wonten napa sih tempat duduk sing dugi penjalin nih sing bolong-bolong. Nah itu kan juga los. Seandainya orang tidur di situ ada potensi angin keluar. Itulah tidur pada intinya tidak semua tidur membatalkan wudhu. Dilihat ada potensi angin keluar atau tidak dan saat itu kita tidak sadar keluar atau tidak. Pokoknya ada potensi itu bisa membatalkan wudhu. Termasuk yang menyebabkan hadas kecil adalah persentuhan kulit antara suami dengan istri. Loh Ustadz, saya pernah mendengar suami dan istri itu nggak batal. Dulu di pertemuan pertama sudah kita sampaikan, ya itu berarti pendapat mazhab Maliki. Ayatnya sama tapi interpretasinya yang kemudian berbeda. Ayatnya berbunyi aula mastumun nisa, kamu melames istrimu. Lames itu menurut Imam Malik al-jima, hubungan suami istri. Kalau cuma persentuhan saja tidak batal. Yang menyebabkan batal itu kalau sampai terjadi hubungan suami istri. Menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i pokoknya ada persentuhan kulit membatalkan wudhu. Karena lames menurut mazhab Syafi'i adalah persentuhan basyarah, persentuhan kulit. Suami dengan istri terjadi persentuhan kulit, batal wudhunya. Lek mboten kulit mboten batal. Misalnya kuku kali kuku mboten batal.
Kangen mah duwe wudu Pak, ya kuku mbek kuku ae. Rambut dengan rambut nggih mboten batal. Uyuk-uyukan ngeten mboten batal. Termasuk sak temene untu kali untu nggih mboten batal. Tapi nggih rada kangelan. Itu karena bukan kulit. Yang persentuhan batal itu kulit menurut mazhab Syafi'i. Nah, inilah perbedaan pendapat di antara ulama. Satu, Quran dan hadis itu bukan kitab hukum tapi kitab sumber hukum. Kula ulangi, Quran dan hadis bukan kitab hukum tapi kitab sumber hukum. Hukum itu apa sih? Kalau dalam agama kita wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, itu hukum. Ketika kita mengatakan Quran itu bukan kitab hukum, iya, karena Quran tidak langsung mengatakan sholat wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib, rasan-rasan apa? Wajib rasan-rasan haram. Tidak langsung mengatakan ini halal, haram, wajib, sunnah. Beda, Quran tidak seperti KUHP. Makanya ya ada ayat Quran yang definitif menyebut haram ada, tapi tidak banyak. Ada ayat Quran yang menyebut halal ada, tapi tidak banyak. Misalnya hurrimat alaikumul maitah, telah diharamkan untukmu bangkai binatang. Di situ sudah disebutkan kata haram, sudah menyebutkan salah satu jenis hukum dalam agama kita yang jumlahnya 5 atau 6 itu. Ada ayat lain yang berbunyi uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagimu binatang laut. Pada ayat ini sudah disebutkan kata halal, tapi ayat yang seperti ini tidak banyak. Quran dan hadis tidak langsung menghukumi halal, menghukumi haram, menghukumi mubah, menghukumi makruh. Bahkan ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kata makruh, tapi maksudnya bukan makruh sebagaimana kita pahami dalam hukum. Makruh niku napa sih? Makruh itu kalau dikerjakan kan nggak apa-apa, tidak berdampak pahala, tidak berdampak dosa. Tapi kalau ditinggalkan dengan niat khusus, orang akan mendapatkan pahala. Intinya kalau dilakukan nggak apa-apa, itu makruh. Terus wonten ayat ngeten, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu di sisi Tuhanmu makruh. Semua itu di sisi Tuhanmu makruh. Itu apa? Kembali ke ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya membicarakan tentang kesombongan, at-takabbur, sombong. Ayo kalau diartikan apa adanya, semua itu yaitu kesombongan di sisi Tuhanmu adalah makruh. Kalau makruh diartikan tidak berdampak apa-apa, tidak berdosa, nanti orang akan punya kesimpulan bahwa sombong itu tidak apa-apa. Artinya apa? Ternyata makruh dalam ayat ini bukan makruh secara hukum, tapi makruh secara bahasa. Bahwa sombong itu sesuatu yang tidak disukai oleh Gusti Allah. Makruh itu tidak disukai. Sombong itu tidak disukai oleh Allah. Bukan makruh bahwa sombong itu kalau dilakukan tidak berdosa. Kalau disimpulkan sombong tidak berdosa, ancor mesena telur, gak bahaya tak? Itu makruh. Wonten malih ngeten. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Ghuslu, mandi, yaumil jumu'ati, hari Jumat. Mandi hari Jumat
bahasa Indonesianya Jumat, bahasa Arabnya Jumu'ah. Jumu'ah, ghuslu yaumil jumu'ati. Makanya khotib jangan sampai juga mendomah mim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati. Jangan yaumil jum'ati. Bilal juga sama. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati. Kita yang niat usalli fardhal jumu'ati. Bahasa Arabnya jumu'ah, bahasa Indonesianya Jumat. Sing rotok pas tiang-tiang Malaysia Jumu'ah, sing paling penak tiang Jawa Jemuah. Jemuah. Tapi jenenge kok mandi hari Jumat. Kalau dalam hadis ini ghuslu yaumil jumu'ati wajibun. Wajibun, mandi hari Jumat wajib bagi orang yang sudah mukallaf, balik akil. Lu masa mandi Jumat wajib? Oh, 4 mazhab mengatakan mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Lu dalam hadis tadi kan secara jelas disebutkan wajib. Ya, maksudnya wujuban adaban la hukman. Wajib secara etika, bukan wajib secara hukum. Lek dene Jumatan kita habis aktivitas mulai pagi sampai siang, mau ketemu orang lain, mau sholat bersama, mau mendengarkan khutbah bersama, ya usahakan sebelum berangkat ke masjid mandi dulu. Secara adab, secara etika seperti itu. Berarti hadis tadi yang mengatakan mandi hari Jumat wajib bagi setiap mukallaf, maksudnya bukan wajib secara hukum, tapi wajib secara etika. Berarti kembali kepada kesimpulan tadi, Quran dan hadis bukan kitab hukum, tapi kitab sumber hukum. Karena merupakan sumber hukum, ada ulama-ulama pakar, ada ulama dengan kriteria tertentu yang dalam bahasa kita disebut sebagai mujtahid. Mujtahid ini yang bisa menyimpulkan hukum dari Quran dan hadis. Umat Islam secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mujtahid, yang kedua muqallid. Muqallid itu apa? Ikut hasil ijtihad ulama. Bahasa Inggrisnya norok bunte. Ada orang Inggris Timur di sini. Norok bunte. Imam Syafi'i mengatakan begini, Imam Nawawi hasil ijtihadnya begini, Imam Malik hasil ijtihadnya begini. Bagi Imam Malik, Quran dan hadis itu dalil. Bagi kita, hasil ijtihadnya Imam Malik, hasil ijtihadnya Imam Syafi'i itu dalil. Kita nggak bisa langsung menyimpulkan hukum dari Quran dan dalil, nggak bisa. Kemampuan kita itu yang kelompok yang kedua, muqallid alias norok bunte. Apa kata kiai sudah? Bukan berarti kita meninggalkan Quran dan hadis. Kita tetap mengikuti Quran dan hadis, tapi sesuai hasil ijtihad para ulama. Kalau kita membentur-benturkan, seakan-akan kita suudzon pada ulama. Kamu ikut Quran, ikut hadis, apa ikut ulama? Lu seakan-akan ulama kalau berpendapat tidak ikut Quran dan hadis. Semuanya berijtihad, semuanya menyimpulkan hukum dari dalil, sedangkan likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala punya pendapat sendiri-sendiri. Pokoknya pendapatnya muktabar, diakui. Yang pertemuan pertama dulu, ada level prinsip, ada level interpretasi, ada level manifestasi. Level prinsip gak akan beda pendapat. Sholat subuh semua akan mengatakan hukumnya wajib. Tapi pada level interpretasi, ada yang mengatakan qunut subuh itu sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Ya nggak apa-apa, itu interpretasi.
Interpretasi saja sudah berbeda, apalagi pada level manifestasi. Imam Malik itu kunutnya sebelum rukuk, Imam Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Pengamalan terhadap penafsiran, manifestasi terhadap interpretasi, dua ulama ini sudah berbeda pendapat. Bapak Ibu sekalian, ini keterangan bahwa ada sekian banyak pendapat yang sampai kepada kita. Kalau kita wudhunya Syafi'i, berarti batalnya juga ikut madhab Syafi'i. Kalau wudhunya kita misalnya cuma 1 kali, tangan 1 kali, kaki 1 kali, 3 kali kan tidak wajib. 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Kemudian kepala, jenengan mengusap kepala itu sebagian apa semuanya? Sebagian. Itulah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan kepala itu cuma sebagian yang kena air. Kalau madhab Maliki semuanya. Tangan dikasih air, jempol kanan taruh pelipis kanan, jempol kiri taruh pelipis kiri, jari-jari dipertemukan terus ditarik dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Jadi kalau ibu-ibu rambutnya panjang, wah, kulit rambut kena sak rambut madhab Maliki. Bahkan menurut madhab Maliki, hidung itu juga harus kena air, mulut juga harus kena air, karena itu bagian dari kepala. Kalau wudhunya seperti itu, berarti orang itu bermadhab Maliki. Lah kalau kita cuma sebagian, berarti madhab kita madhab Syafi'i. Kalau wudhunya ikut Syafi'i, batalnya nanti juga ikut Syafi'i. Kalau wudhunya ikut Maliki, silahkan nanti batalnya juga ikut pendapat Imam Malik, madhab Maliki. Jangan sampai dicampur aduk, mencampur aduk sekian pendapat madhab dalam satu paket ibadah atau satu qadhiyah, itu namanya talfik. Napa namanya? Talfik itu tidak boleh, apalagi tujuannya untuk tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu bahasa Indonesianya mencari gampangnya sendiri. Jare wong Malang golek penae dhewe. Tirose tiyang Jerman kardiman. Karep dhewe nyarese nyaman. Golek penae dhewe. Standar talfik niku ngeten. Saya melakukan satu paket ibadah, dilihat oleh 2 imam. 2 imam ini kadang setuju, kadang tidak setuju. Berarti yang saya lakukan adalah talfik. Misalnya, saya wudhu, disaksikan 2 ulama. 1 Imam Malik, 2 Imam Syafi'i. Ketika sampai kepala, saya cuma sebagian saja yang kena air, sebagian kepala saya. Kata Imam Syafi'i, deloken Pak Malik, arek iki wudhuke melok aku. Dirose Pak Malik, ya Pak Syafi'i, wudhuke melok sampean. Karena cuma mengusap sebagian kepala. Terus saya berangkat ke masjid, cipika-cipiki dulu sama istri saya. Saya salaman sama istri saya, terus berangkat ke masjid sholat. Imam Syafi'i kaget, Imam Malik juga kaget. Kata Imam Malik, loh, mang wuduke melok sampean, saiki batali melok aku. Kata Imam Syafi'i, iya mang wuduke ikut saya, sekarang orang ini batalnya ikut sampean. Akhirnya kemudian 2 imam ini podo pegele ngetak kepala saya semuanya. Itu namanya talfik. Kalau wudhunya Syafi'i, monggo batalnya ikut madhab Syafi'i. Persentuhan kulit suami dengan istri itu bisa membatalkan wudhu. Dan ini kadang Bapak Ibu sekalian menjadi solusi ketika panjenengan haji dan umroh. Umrohnya sekalian, terus mau tawaf. Tawaf itu kan seperti sholat, harus ada wudhu. Kalau batal ya harus wudhu. Tawaf seperti sholat, hanya saja bedanya kita boleh bicara. Kalau sholat kan nggak boleh bicara. Tawaf boleh, meskipun anjurannya zikir. Sesekali bicara nggak apa-apa. Ini sudah putaran keberapa? Oh 3, nggak apa-apa. Tapi persamaannya apa?
sholat dengan tawaf harus sama-sama punya wudu. Nah kalau tawafnya sama istri gimana? Mazhab Syafi'i mengatakan batal. Istrinya mau pegang tangan suaminya, tuh, nanti batal. Istrinya khawatir kehilangan suaminya. Suaminya memang sengaja meninggalkan istrinya. Dia mau pegang pakaian ihram suaminya. Oh, ini pertahanan terakhir suami saya nih. Sampai brodol ya nopo. Terjadi kegemparan di depan Baitullah Ka'bah. Akhirnya di sebagian manasik para pembimbing itu menasihatkan, monggo nanti wudhunya ikut Maliki, biar nanti batalnya juga ikut mazhab Maliki. Gimana Ustaz? Standarnya yang sunnah dalam mazhab Syafi'i wajib dalam mazhab Maliki. Sekali lagi, yang sunnah menurut mazhab Syafi'i wajib dalam mazhab Maliki. Mengulang basuhan 3 kali menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, Maliki wajib 3 kali. Menggosok, menekan-nekan air supaya masuk ke pori-pori itu dalek mijet, ketika basuh tangan mijet, itu menurut mazhab Syafi'i sunnah, menurut mazhab Maliki wajib. Air kena sampai seluruh kepala menurut mazhab Syafi'i sunnah, menurut mazhab Maliki wajib. Intinya setelah wudhu pakai mazhab Maliki, nanti ketika tawaf tidak ada kekhawatiran kalau sampai terjadi persentuhan kulit. Tawaf wangel, kita mau menghindari persentuhan itu berdesak-desakan. Terus kita ittiba, pakaian ihramnya lengannya yang kanan terbuka, mantun-mantun pinggir wonten tiang lintu, wonten wong wedok, morono tangane ngeweten, kena lengan. Atau kemudian kaki kemudian kenging tiang Turki, tiang Yordan, terus moro kenging wong wedok. Nah itu kalau pakai mazhab Syafi'i lah batal mawon, wudhu mawon. Akhirnya kemudian pakai mazhab Maliki, tidak batal, pokoknya tidak sengaja dan tidak disertai dengan syahwat. Jangan mentang-mentang mazhab Maliki moro-moro sikile rono rene Maliki. Inilah fikih. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, la uhibbu law anna ashaba rasulillahi la yahtalifun li'annahu law kana qawlan wahidan lakanan nasu fi dhiqin. Saya tidak suka kalau sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat, saya lebih suka. Kenapa? Karena kalau dalam satu masalah hanya ada satu versi pendapat, nanti umat Islam ini akan berada dalam kesulitan. Contohnya bab wudhu dan batal wudhu tadi, termasuk bab wakaf masjid. Misalnya, tapi ini fasum, itu fasum nih. Misalnya wonten wakaf masjid. Kalau kita wakaf, membahas wakaf itu ikut mazhab Syafi'i tok, wangel Pak. Misalnya wonten masjid wakaf, wonten dibongkar. Kalau menurut mazhab Syafi'i, bongkarannya itu solusinya satu, disimpan untuk dipakai barangkali suatu saat diperlukan. Angel apa mboten? Disimpan nang di bongkaran masjid. Lak butuh gudang khusus. Solusi kedua, kalau tidak bisa disimpan, berikan ke objek wakaf yang lain. Tadi bongkaran mriki jenengan kirimaken ten cahyane ati mriku. Kan kangelan. Akhirnya kalau wakaf itu ikut mazhab Syafi'i, rada kangelan. Akhirnya teman-teman Bahthul Masail biasanya kalau membahas bab wakaf ngelirik mazhab Hanafi. Istibdal wakaf, istibdal ganti. Mbah kula wakaf ten Lumajang mriku teng lereng Gunung Semeru. Kali apa dipindah, iki masjidnya rada nekuk, ten dalan kecepit ngeten, nekuk ngeten, cedhek jembatan, gak kelirik wong. Akhirnya dipindah ke seberang jalan. Namanya istibdal wakaf. Napa sih? Istibdal wakaf itu mengganti
objek ini diganti ke yang lain, tukar guling. Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh, menurut mazhab Hanafi boleh. Bongkaran tadi menurut mazhab Hanafi boleh dijual, pokoknya hasil penjualan dikembalikan ke masjid. Akhirnya oleh keluarga sebagai nadir, tempat masjid sing tanah sing nyepit niku wau sekarang dijadikan tempat parkir. Kebetulan di samping masjid ada sekolah, anak-anak di situ parkir di tempat yang itu dulu adalah bangunan masjid. Nanti hasil retribusi parkir kembali kepada masjid lagi. Lek Syafi'i mboten angsal. Menyewakan tempat wakaf menurut mazhab Syafi'i mboten angsal. Lah sekarang kadang ada menyewakan masjid untuk akad nikah. Akhirnya solusinya bukan sewa, ini cuma biaya kebersihan. Atau kemudian lah saniki ayo coba tiang penitipan sandal itu. Penitipan sandal biasanya wonten retribusine 1000. Nah itu kan berarti menyewakan tempat di masjid. Tapi kadang dipakai bahasa apa? Intinya masjid itu kalau pakai mazhab Syafi'i biroto uangnya sangat begitu ketat. Tapi kalau kemudian melirik mazhab Hanafi ada kelonggaran-kelonggaran. Itu artinya apa? Bukan talfik, bukan mencari mudahnya sendiri, tapi kita menemukan kesulitan. Kalau menemukan kesulitan, kita sedang mencari solusi, mencari jalan keluar yang insya Allah tidak keluar jalan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun itu bab wudu, dan secara singkat tadi hal-hal yang menyebabkan orang itu berhadas kecil sehingga harus wudu. Kita sempurnakan yang A dan mandi besar, mandi wajib. Kalau mandi wajib penyebabnya adalah hadas besar, ada 6. 1 napa? Keluar sperma. 2 menstruasi. 3 nifas. 2 dan 3 ini perempuan, nifas. Yang keempat juga perempuan, al-wiladah melahirkan. Yang kelima hubungan suami istri. Yang keenam mati, meninggal dunia, itu juga mewajibkan mandi. Tapi jangan mandi sendiri, dimandikan orang lain. Ustadz, saya habis memandikan jenazah, apakah saya wajib mandi? Orang yang habis memandikan jenazah tidak wajib mandi, hukumnya sunnah. Sunnah mandi habis memandikan jenazah. Yang wajib mandi sinten? Jenazahnya, tapi tidak mandi sendiri. Nanti mandi sunnah yang tadi itu, yang memandikan. Seperti orang mau sholat wajib, sholat mau Jumat, sunnah mandi. Seperti orang mau sholat Idul Fitri juga sunnah mandi. Mandi sebelum sholat Idul Fitri hukumnya wajib nopo sunnah? Sunnah. Selain sunnah nggih kenemenan mosok riyo-riyo gak adus. Bapak Ibu sekalian, itu yang A. Monggo ada waktu sekitar 5 menit sebelum syuruk. Barangkali dari poin A ini ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, dipun sumanggaaken. Ini Waalaikumsalam. Yang belum pernah kita singgung ini membersihkan telinga. Nah, telinga ini masuk kelompok muka atau masuk kepala. Ini. Kemudian yang kedua, hadis Nabi mengatakan, sholatlah kalian seperti kalian menjalankan sholat. Berarti kan yang dilakukan dengan Nabi itu kan berarti kita hanya tinggal copy paste gitu ya. Oke. Kemudian muncul berbagai macam macam tadi dengan dalil masing-masing sudah punya kekuatan. Oke. Intinya kan kita juga pernah melakukan ini, kita pernah melakukan yang satunya ini. Akhirnya muncul kadang-kadang misalkan yang Nabi juga pernah sholat subuh dapat kunut, atau juga pernah melakukan kunut
itu kan Nabi pernah melakukan untuk dirinya gitu ya. Ini berarti kan banyak versi. iya, Nggih. saya ya tidak perlu diceritakan. Leres nggih. Matur nuwun ingkang nomor setunggal kalau kata kuncinya. Oh, telinga. Telinga itu sunnah kan, karena tidak disebutkan dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajahmu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Polok. Ini ayatnya. Telinga tidak ada. Telinga itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disimpulkan telinga kena air hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Nah, kalau dihubungkan dengan kepala, sekarang ketika potongan ayat tadi mengatakan wamsahu biru'usikum, kepala itu apa? Menurut mazhab Syafi'i, sebagian kepala. Kenapa? Satu, pakai pendekatan bahasa. Dua, pakai riwayat hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi ketika wudhu hanya mengusap nasiyah. Nasiyah itu front lobe, otak depan dahi. Nabi ketika wudhu hanya mengusap nasiyah ini. Nasiyah ini pusat otak front lobe yang suka berbohong, suka berbuat salah. Makanya dalam Quran dikatakan nasiyatin kadzibatin khati'ah itu. Nah, yang pakai pendekatan bahasa yang dulu ada akik misalkan atau kerikil, saya lempar ke orang kena kepalanya terus kerikilnya langsung jatuh. Secara bahasa menurut Imam Syafi'i sudah boleh dikatakan saya berhasil melempar kepalanya. Padahal kerikil itu cuma kena kepala terus tur, nggak sampai terus muter tur, pakai mendapat bahasa. Intinya ada riwayat Nabi hanya mengusap nasiyah itu. Lalu kembali kepada apa yang panjenengan tangletaken kala wau. Kalau menurut mazhab Maliki, kepala itu ya semuanya leher ke atas, kecuali apa? Kecuali wajah. Kecuali wajah. Nah, wajah itu sudah tercover di rukun yang pertama, faghsilu wujuhakum. Ketika wamsahu biru'usikum, basuhlah kepalamu dengan air. Kalau dalam keterangan Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya menurut mazhab Maliki, kepala itu ya telinga sak lobang-lobangnya, hidung sak lobang hidung, lobang mulut. Habis wajah, tangan, terus kepala niki diguarap kecuali wajah itu. Maka itulah pendapat kalau mazhab Maliki masuk dalam kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i telinga sendiri bukan menjadi basuhan yang wajib, tapi basuhan sunnah. Termasuk sunnah terkait dengan telinga itu adalah yang sering kita lupakan, namanya istidhar. Istidhar itu habis mengusap telinga, tangan kanan ditutupkan ke telinga kanan, tangan kiri tutupkan ke telinga kiri. Itu namanya istidhar. Sunnah juga, cuma sering kita lupakan. Pernah melakukan? Dereng nate. Saya pun juga jarang. Tapi sunnah gini. Tapi pelan-pelan, jangan begini. Kalau begini nanti, kalau dalam self defense itu kan diantara pembelaan diri kan, dunia tengahkan tiang yang mau berbuat jahat itu. Angin masuk sini nggak bisa keluar, pingsan. Gitu. Jadi istidharnya pelan-pelan saja. Ini terkait yang pertama. Adapun yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Berarti kan sudah jelas tuntunannya bagaimana kita meniru salat Nabi. Cuma masalahnya sahabat yang meriwayatkan itu juga banyak versi. Potensinya satu, Nabi banyak melakukan versi aktivitas sholat.
Misalnya ketika bersedekap, mengapa sih ada yang bersedekap begini, ada yang begini, ada yang kemudian yursil. Yursil itu nggak bersedekap, kakinya, napa niki? Tangannya itu kemudian diluruskan, boten napa niki? Boten disedekapkan. Ini sampai kemudian saya tulis ketika umroh mengutip Yai Ma'ruf Khazin bahwa takbir, misalkan ya, takbir sholat janazah karena ten Masjidil Haram, Masjid Nabawi niku ben mantun sholat kan mesti wonten sholat janazah. Ternyata banyak juga kalau dilihat orang Pakistan itu takbir mengangkat tangan 4 kali. Kalau kita kan bersedekap, tapi sebagian ada yang tidak bersedekap. Nah ternyata ada hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbar ala janazatin farafa'a yadayhi fi awwali takbiratin wa wada'al yumna 'alal yusra. Ini yang kita ikuti. 4 takbir ketika sholat jenazah, tangan kanan ditaruh ke tangan kiri. Kemudian oleh Imam Tirmidzi dijelaskan, ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama dari sahabat Nabi dan lainnya mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir sholat jenazah. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ulama lain berkata bahwa tidak mengangkat kedua tangan kecuali di awal takbir. Jadi orang-orang Pakistan lihat sholat jenazah Allahu Akbar, pun takbir kedua betul usah diangkat lagi Allahu Akbar. Allah takbirnya cuma satu kali. Ternyata itu juga ditangkap oleh para sahabat. Nabi ada kadang melakukan itu, kadang melakukan yang kedua. Terus kemudian ketika misalnya sholat singeten, kemudian ada yang seperti ini, itu juga karena para sahabat meriwayatkan berbagai macam versi. Maka kemungkinan yang pertama, Nabi Muhammad SAW sholatnya tidak satu versi tata cara beliau melaksanakan sholat, termasuk kunut. Kunut itu unik, yang meriwayatkan hadisnya Imam Ahmad bin Hambal, ada dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Anehnya dipakai oleh Imam Syafi'i, tidak dipakai oleh mazhab Hambali. Mazala sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Imam Ahmad tidak memakai hadis ini. Makanya Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Justru kunut ini, dalil ini dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan kunut subuh itu fadlun wa mustahabun, keutamaan dan anjuran. Dan itu banyak terjadi. Imam Malik meriwayatkan takbir tanakulat. Takbir tanakulat itu takbir perpindahan antar gerakan. Mau sujud Allahu Akbar, mau duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar. Yang meriwayatkan hadis itu Imam Malik, tapi Imam Malik sendiri tidak memakai, yang memakai justru imam yang lain. Jadi itulah dinamika yang ada dalam fikih. Banyak sekali versi, banyak sekali yang kemudian belum lagi penafsiran para sahabat tentang sholat. Nanti kalian kalau pulang ke Madinah jangan sholat asar kecuali di tempat ini. Itu kan banyak sekali penafsiran sahabat. Ada yang mereka kemudian sholatnya mengejar tempat itu sampai sembayangi sarip, asar mepet maghrib, dan versi pendapat yang lain. Jadi memang hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Tapi pada prakteknya banyak sekali versi pelaksanaan sholat. Tidak masalah, yang penting semuanya merujuk kepada penafsiran yang muktabar, merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai penafsiran para ulama tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini kan pun titik, wonten titik ya. Unsurnya. Oh, akhirnya trompet sangkakalanya tidak terdengar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin harban li a'da'ik silman li awliya'ik. Nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma ighfir lana wa li walidina arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Allahumma asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna balna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.